Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Kali ini sesuai dengan judul videonya, tentunya aku akan ngebahas buku, mereview buku, sebuah buku yang berjudul Laut Bercerita. Ini dia bukunya, karya Leila S. Chudori. Buku ini apa termasuk dalam wishlist kalian atau tidak? Kalau masih ragu-ragu nih mau beli apa enggak bukunya, nah pas banget kalian bisa tonton video ini sampai habis, lalu segera buat keputusan mau beli atau enggak. Ngomong-ngomong, buat kalian yang belum tahu, buku ini sudah dibuat film pendeknya loh, yang berdurasi sekitar 30 menit, ya kalau nggak salah sih. Para pemainnya diantaranya adalah ada Reza Rahadian, kemudian ada Dian Sastro, dan ada juga Ayu Sita. Dan kemarin kebetulan ada pemesanan tiketnya buat nonton online di tanggal 22 Oktober. Dan beruntungnya aku bisa dapetin tiketnya setelah tentunya rebut-rebutan. Dan sampai video ini dibuat, sekarang belum tanggal 22 sih. Jadi aku belum nonton filmnya dan aku nggak tahu isi filmnya gimana. Tapi nanti misal ada hal yang menarik dari filmnya dan bisa aku compare sama novelnya, insya Allah aku buat videonya lagi untuk ngebandingin novel sama filmnya. Oke, lanjut aja kita bahas bukunya. Kalian bisa lihat di sini cover bukunya. Ini cantik banget, biru laut, kemudian ada ikan-ikan dan sebagainya. Pertama kali aku beli bukunya, lihat cover bukunya, aku kira buku ini adalah buku yang ceria sesuai dengan covernya, yang bakal happy ending, yang indah lah ya. Ternyata aku salah dong ya. Bukunya malah membuat aku menangis berkali-kali. Aduh, bener-bener definisi don't judge a book by its cover. Buku ini adalah hasil karya luar biasa dari Leila S. Chudori, diterbitkan pertama kali oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada bulan Oktober tahun 2017 dan cetakan ke-33-nya di bulan April tahun 2022. Wow, keren banget. Sampai saat ini juga buku ini masih ramai juga dibahas di kalangan para pecinta buku, masih banyak seliweran di media sosial, mereka baca dan juga banyak mereka review. Hal yang membuat istimewa dari buku yang berjumlah 373 halaman ini adalah buku fiksi tapi ditulis berdasarkan fakta yang ada. Hingga penulisnya juga melakukan riset wawancara kepada para kerabat yang masih hidup dan juga kepada orang-orang yang menjadi korban di saat itu. Tentunya korban yang masih hidup ya, bukan korban yang sudah meninggal. Lalu aku ceritain alur singkat dari bukunya. Jadi buku ini menceritakan tentang kisah yang mungkin tidak banyak orang tahu, termasuk aku yang juga tidak pernah terlalu tertarik dengan kisah sejarah Indonesia tentang kerusuhan tahun 98. Apa yang terjadi saat itu, aku baru tahu setelah aku baca buku ini sejujurnya, dan aku mulai mencari informasi tentang kejadian itu. Dan aku lumayan kaget ya. Jadi dalam buku ini diceritakan ada dua narasi, jadi dua perspektif dulu. Di awal-awal itu narasi pertama dari tokoh utama yang bernama Biru Laut dan narasi kedua dari adiknya yang bernama Asmara Jati. Jadi dikisahkan Laut ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta dan dia tergabung dalam sebuah organisasi atau bisa dibilang kelompok aktivis yang bernama Winarta. Jadi fokus utama ceritanya adalah kegiatan Laut bersama kelompok aktivisnya yang banyak mengkritik serta menentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Dan hobi Laut adalah membaca buku-buku karya sastra. Salah satu bukunya adalah karya Pramudia Ananta yang pada saat itu dilarang beredar. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum buku apa saja yang sempat dilarang beredar? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek videonya di video aku sebelumnya. Lanjut tentang bukunya, jadi Laut dengan kawan-kawannya sering melakukan banyak aksi menentang pemerintah pada saat itu. Jadi salah satu aksinya yang diceritakan detail bagaimana penyiksaannya adalah saat aksi tanam jagung di Pelangguan. Laut dan kawan-kawannya sempat ditangkap dan disiksa, diinjak dan disetrum juga. Jadi dalam buku ini tidak hanya menceritakan tentang aksi para aktivis di kejadian 98, namun juga menyinggung tentang cerita romansa Laut bersama dengan kekasihnya yang bernama Anjani. Selain itu juga digambarkan tentang hangatnya keluarga Laut. Kemudian pada narasi kedua diceritakan dari perspektif adik Laut, yaitu Asmara. Digambarkan betapa sedih dan kehilangannya yang dialami, serta bagaimana bapak ibunya yang masih belum bisa menerima dan masih menyangkal tentang kepergian Laut, entah sudah meninggal atau masih bersembunyi tapi entah di mana.
Dan setelah aku baca bukunya, kesan yang aku dapat dari buku ini, pertama, tidak menyangka kalau buku ini, buku yang covernya sangat indah, cantik, dan menarik ini menyimpan banyak kejutan sedih dan siap untuk membuat para pembacanya menangis pilu. Kedua, gambaran siksaan yang dialami oleh Laut dan kawan-kawannya sungguh itu berasa nyata banget. Salut sih sama penulis yang bisa menggambarkan kejadian detailnya. Jadi suasana mencekam dan tegangnya itu sungguh dapet. Apalagi siksaannya nih yang memang menurut aku tuh nggak biasa. Ada semut yang ditempelin di mata lah, kemudian bagaimana mereka disetrum lalu digantung terbalik, kemudian disundut dan dibaringkan di atas balok es. Kemudian yang ketiga, buku ini tidak hanya menggambarkan betapa kejamnya siksaan para penguasa, namun juga membawa kisah romansa dan juga kehangatan keluarga. Digambarkan bagaimana awal mula Laut mendekati Anjani kekasihnya, hingga kemudian menjadi sepasang kekasih. Kemudian ada juga kisah romansa yang tidak hanya dari Laut, tapi juga dari adiknya Asmara, yang menjalin hubungan dengan kawan Laut yaitu Alex. Beberapa kegiatan rutin yang keluarganya lakukan setiap hari Minggu juga diceritakan, hingga saat mereka kehilangan Laut, momen itu terasa sangat pedih. Dan kemudian bagaimana mereka harus berjuang menghadapi kehilangan yang tidak pasti, entah masih hidup atau sudah meninggal. Keempat, yang menurut aku bagian cerita ini yang bagian paling epic ya, adalah saat Laut mengetahui bahwa salah satu kawannya adalah seorang pengkhianat. Kawan yang selama ini Laut dan teman-temannya percaya ternyata adalah salah satu bagian dari aparat yang berusaha menangkap Laut dan kawan-kawannya. Jadi pas aku baca bagian ini, itu nyeseknya dikhianatin itu sungguh dapet banget, berasa banget. Dan ditambah satu poin lagi, satu poin plus yang menurut aku ini ya, buku ini sangat edukatif banget karena dengan ini kita juga bisa belajar sejarah yang mungkin tidak banyak diberitakan juga. Kita jadi tahu tentang sejarah Orde Baru lewat novel yang menarik untuk dibaca. Lalu apa kekurangannya? Aku merasa alur maju mundur yang diterapkan pada novel ini menjadi poin minus buat aku ya, karena jujur aku butuh fokus dan perhatian lebih agar dapat mencerna cerita ini dengan lebih baik. Apalagi buku ini mengandung unsur sejarah yang diceritakan pada beberapa momen dan kejadian tertentu. Jadi harus bisa menyambungkan ini ceritanya pas kapan ya? Nyambungnya sebelum atau sesudah bagian yang mana gitu kan. Ya itu aja sih poin minusnya, kurangnya menurut aku. Jadi setelah baca buku ini aku punya PR untuk nonton filmnya. Jadi aku penasaran bagaimana mereka menggambarkan cerita itu dalam film yang hanya berdurasi sekitar 30 menit. Gimana hasilnya, apakah nanti akan lebih bagus atau bakal sama menariknya dengan apa yang sudah diceritakan di novelnya. Tapi biasanya kadang-kadang kalau pengalaman aku ya, habis baca novel terus nonton filmnya itu biasanya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi itu tadi review buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Semoga kalian udah dapat gambaran tentang isi bukunya. Jadi buat kalian yang belum baca atau belum mutusin buat beli bukunya, gimana kira-kira? Tertarik? Tulis di kolom komentar ya. Pesan aku, jangan lupa baca buku dan jangan salah beli buku bajakan. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.